masalah sikap kelompok Syiah terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Secara umum mereka di dalam buku-bukunya menjelaskan sikap mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula dari istri-istri beliau, ya, kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ya. Di antara apa yang disebutkan di dalam buku-buku mereka, diriwayatkan oleh Al-Kulaini dalam Al-Kafi, atau dalam disebutkan oleh Al-Kulaini dari Al-Kafi, ini dari Rawdatul Kafi. Abu Ja'far, salah seorang dari Imam Ahlul Bait, ditanya, atau beliau berkata, "Kana an-nasu ahla riddah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalatha." Beliau berkata bahwa manusia semuanya murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 3 orang. Dia ditanya siapa 3 orang? Maka beliau menjawab Al-Miqdad bin Al-Aswad wa Abu Dar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Ini 3 orang. Kemudian di riwayat yang lain mereka terangkan 4 orang sahabat yang lainnya yang tidak dimurtadkan, sehingga semuanya ada 7 orang yang tidak murtad. Dan selain daripada itu, mereka semuanya murtad di kalangan orang-orang Syiah. Yang 4 sahabat yang lainnya adalah Ammar, Abu Sasan Al-Ansari, Hudzaifah dan Abu Amrah. Ini diterangkan oleh Al-Mufid di dalam kitabnya Al-Ikhtisar, halaman 6. Iya. Dan Al-Kulaini juga meriwayatkan dalam Ushulul Kafi dari Abdurrahman bin Abi Katsir dari Abu Abdullah alaihi salam. Beliau menafsirkan firman Allah, "Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda." Sungguhnya orang-orang yang murtad di belakang mereka setelah nampak bagi mereka petunjuk. Siapa yang murtad ini? Mereka terangkan dia adalah fulan dan fulan. Mereka murtad dari agama. Ya, ini disebutkan dalam riwayat Al-Kafi begitu. Tapi di syarahnya As-Safi, Syarah Al-Kafi, disyarah bahwa fulan dan fulan dan fulan, 3 fulan ini Abu Bakar, Umar dan Utsman. Begitu disyarahnya. Ya, mereka murtad dari keimanan karena meninggalkan wilayah, meninggalkan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Nah, dan salah seorang ahli hadits mereka yang bernama Muhammad Bakir Al-Majlisi, ini sudah berlalu ya, dia punya Biharul Anwar. Dia punya buku dalam bahasa Faris atau dalam bahasa dalam bahasa Persia dengan judul Haqqul Yaqin, halaman 519. Dan buku ini saya baca dalam bahasa Arab, nasnya dengan terjemahan Syekh Muhammad Abdul Sattar At-Tusanwi. Ya, dia terjemah nasnya, apa yang dibahasakan dalam buku itu. Al-Majlisi berkata, "Wa aqidatuna, aqidah kami kelompok Syiah fit tabarru, dalam berlepas diri, annana natabarra'u minal asnamil arba'ah." Kami berlepas diri dari 4 berhala. Disebut 4 berhala. Siapa 4 berhala? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah. Ya. Wan nisa al-arba', dan kami berlepas diri dari 4 perempuan. Aisyah, Hafsah, Hind dan Ummu Al-Hakam. Kemudian tambah lagi, wa min jami'i asyaihim wa atba'ihim, dan kami berlepas diri dari seluruh pendukung mereka dan pengikut mereka. Wa annahum syarqu khalqillahi ala wajhil ard,
Dan mereka ini adalah makhluk Allah di atas muka bumi yang paling jelek. Perhatikan ya, bagaimana sikapnya terhadap para sahabat. Wa annahu la yatimmu al-imanu billahi wa rasulihi wal a'imma illa ba'da tabarru'i min a'daihim. Dan tidak akan syah keimanan kepada Allah, tidak sempurna keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada para a'immah, kecuali setelah berlepas diri dari musuh-musuh mereka. Iya. Baik. Dan Al-Qummi di dalam tafsirnya ya, juga meriwayatkan dari Abu Abdillah ya, bahwa setiap nabi itu ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa fi ummatihi syaitanani yu'diyanihi wa yudillani an-nasi ba'dahu. Katanya tidak ada seorang nabi pun kecuali pada umat nabi itu ada dua syaitan yang akan mengganggu nabi itu dan menyesatkan manusia setelahnya. Ya, Nabi Nuh disebutkan dua syaitannya, ya, umatnya. Nabi Ibrahim disebutkan dua syaitan di tengah umatnya. Nabi Isa juga demikian. Kemudian untuk Nabi Muhammad, syaitannya adalah Habtar dan Zuraik. Ya, Habtar ini laqab untuk Umar. Ya, Zuraik itu laqab untuk Abu Bakar, gelar untuk Abu Bakar. Ya. Mereka memakai bahasa-bahasa demikian. Ya. Sebab Zuraik itu artinya orang yang kecil, kecil matanya, ya, bola matanya atau warna yang ada di matanya, makanya disebut Zuraik. Kalau Habtar itu artinya serigala. Ya. Jadi Abu Bakar dan Umar dibahasakan dengan ini. Nah, baik, kalau kita ingin duduk membaca ya buku-buku kalimat-kalimat dari mereka ini ya, makan waktu ya. Iya. Itu sebagian sikap mereka terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira seorang muslim bagaimana menyikapi ini? Hah? Para sahabat tidak ada yang selamat. Murid-murid Rasulullah semuanya murtad. Iya. Yang benar cuma imam 12-nya mereka. Dan ini memurtadkan para sahabat itu adalah kekafiran yang nyata di dalam agama. Jelas ya? Sebab memurtadkan para sahabat itu artinya ingin menghancurkan Islam dari bawah, dari dasarnya. Sebab para sahabat menyampaikan agama. Para sahabat yang menyampaikan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka dianggap kafir, ya sudah, tidak lagi yang tertinggal dari agama ini. Nah, ya, dan sini penulis juga menyinggung tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ini termasuk hal-hal yang sangat disayangkan. Ya. Sebab dari kebiasaan orang-orang Syiah, mereka mengkritik para sahabat. Dan di antara yang banyak dikritik adalah Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis-hadis itu bertentangan dengan hawa nafsu kelompok Syiah. Karena itu mereka mencerca Abu Hurairah. Ya. Dengan berbagai alasan. Ya. Yang alasan-alasannya adalah alasan yang tidak ilmiah. Asalnya para sahabat semuanya adalah adil. Ini adalah asal. Sebab Allah Subhanahu wa taala memuji mereka secara umum di dalam Al-Qur'an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan kaum muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Mengikuti mereka dengan baik ini hanya disyaratkan pada pengikut mereka. Adapun muhajirin dan al-ansar semuanya baik. Karena itu tidak dikatakan yang baik dari mereka, tidak diperinci. Semuanya adalah baik, adil. Jelas? Kalaupun terjadi kekeliruan dari para sahabat, namanya manusia, wajar jatuh dalam kesalahan.
Tetapi kekeliruan mereka itu sudah lebur di dalam lautan kebaikan mereka. Iya. Sudah lebur di dalam lautan kebaikan mereka. Perhatikan kisah Hatib bin Abi Tha'labah. Ketika beliau berbuat kekeliruan, membocorkan rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir di Mekah. Ya, dan ini dari bentuk loyalitas. Ya, dia bentuk dosa besar. Umar berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher munafikin." Umar minta izin untuk memenggal lehernya karena kesalahannya. Ya, maka Nabi berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa dia dari orang yang hadir di perang Badar? Sedangkan Allah telah berfirman kepada mereka, "I'malu ma syi'tum, faqad ghafartu lakum." Kerjakanlah apa yang kalian lakukan, saya telah mengampuni kalian. Ya. Ini dari keutamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka tidak boleh ada mencelah sahabat Rasulullah SAW. Dan Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. "Law anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah fa anfaqahu ma qabila Allah minhu." Ya. Nah, andai kata salah seorang dari kalian memiliki seperti satu gunung Uhud, kemudian dia infakkan, ya, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, maka dia tidak akan mencapai satu mud dari keimanan para sahabat, tidak pula seperduanya. Satu mud 2 telapak tangan orang biasa, tidak pula seperduanya. Ya. Mereka sekedar berjumpa dengan Nabi itu sudah keutamaan, sebab siapa yang berjumpa dengan Nabi itu manusia pilihan. Orang yang dipilih berteman dengan Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka celaan kaum Syiah ini terhadap para sahabat ini tidak boleh diterima. Dan ini adalah hal yang bertentangan dengan dasar agama kita. Bertentangan dengan dasar agama kita. Ya. Dan disebutkan bagaimana doa mereka terhadap, ya, khususnya, ya, sangkaan mereka terhadap Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhum, juga kepada Utsman radhiyallahu taala. Ya. Hal-hal yang sangat mengerikan. Bagaimana kebencian mereka kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di bab yang ke-6, ini di masalah para sahabat kita sudah selesai. Di bab yang ke-5 masalah imamah. Kemudian di masalah yang ke-6, ya, sikap bab 6, Syiah Isna Asyariyah dan Al-Quran. Ya. Sini beliau nukil di awal pembahasan di halaman 133 ucapan almarhum Profesor Dr. Hasbi As-Siddiq, guru besar pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam karya almarhum, bahwa kaum Syiah menganggap bahwa dalam Mushaf Utsman, Al-Quran yang beredar sekarang, ada kekurangan 2 surah. Pertama, mereka namai Al-Khumus, yang kedua mereka namai Al-Hafdu. Ya. Baik, ini dikomentari, ya, dibawakan ucapan Profesor Dr. Hasbi As-Siddiq ini, kemudian dikomentari, ingin dikritik. Ya. Dan isi pembahasannya di sini, apa yang disebutkan dalam bab ini, saya nggak bisa membaca seluruhnya, adalah pembelaan terhadap makna apa Syiah itu merubah kandungan dari Al-Quran. Ya. Jadi kalau maksudnya merubah isinya, itu tidak mungkin, sebab orang-orang Syiah sendiri mengingkarinya. Ya. Dia bawakan ucapan toba-tobai, dan dia bawakan ucapan yang lainnya. Orang-orang belakangan, yang seperti saya katakan sebelumnya, orang-orang Syiah belakangan itu, ya, memang melakukan taqiyah, tidak menampakkan. Ya. Jadi kalau kita buka kepada buku-buku Syiah sebelumnya, jelas sekali mereka itu merubah Al-Quran. Saya akan bacakan dari buku-buku Syiah, ya, dan imam-imam mereka yang menetapkannya. Ya. Dan ini bukan hal yang diragukan, bukan ukilan dari sebagian orang Syiah. Sebagian orang yang lainnya berbeda pendapat, tidak. Ini adalah hal yang ada pada agama mereka.
Tapi perlu saya berikan garis bawah di sini bahwa Profesor Dr. Habib As-Siddiq itu secara umum lebih bagus daripada penulis di sini. Ya. Dari sisi akidah, dari sisi pemahaman, dari sisi keilmuan, keagamaan lebih bagus. Ya. Kalau ada yang memperbandingkan antara terjemahan Al-Quran yang dicetak dengan koreksi Profesor Dr. Habib As-Siddiq dan beberapa ahli lainnya dibandingkan dengan terjemahan Al-Quran yang dikoreksi oleh Quraisyiyah, itu tidak bisa dibandingkan. Ya, di terjemahan Quraisyiyah terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan penerjemahan terkait dengan masalah akidah. Sebab dia di madhab Asy'ariyah di dalam menerjemahkannya. Ya, berbeda dengan Habib As-Siddiq rahimahullah, beliau punya pemahaman yang bagus terhadap tafsir as-salaf, ya, terhadap apa yang datang dari para ulama tafsir, ya. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat membedakan. Ya, baik. Di antara alasan Quraisyiyah di sini dia sebutkan dalam buku ini di halaman 134, di antara alasan penulis ya bahwa di dalam Al-Qur'an itu sendiri kadang disebutkan dalam hadis ada sebagian ayat ditetapkan di ayat tapi tidak tertulis. Seperti ayat tentang rajam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-batta. Ya. Seorang laki-laki dan perempuan tua yang berzina, maka rajamlah keduanya. Ya, rajamlah keduanya. Ya, dilempar dengan batu sampai dia mati. Perintah untuk rajam. Ini hadis diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Jelas ya? Dan dikatakan bahwa dia adalah ayat. Tidak tertulis dalam mushaf. Ya, dimaklumi memang ada sebagian. Jadi dia dimasukkan dalam kategori ayat tapi terhapus hukumnya. Dinasakh hukumnya secara tilawah dan tulisan, tapi hukum tetap. Ya, hukum tetap. Ya, demikian pula disebutkan tentang ayat. Dia sebutkan di halaman 136 tentang masalah susuan, tadinya 10 kali menjadi 5 kali. Ya. Ya, dari situ penulis memberikan alasan untuk kelompok Syiah bahwa maksud dari perubahan itu ya seperti itu bentuknya. Sebagaimana yang ada juga pada ahli sunnah. Ya. Dan ini keliru. Sebab itu namanya nasakh. Ini pelajaran dari ulumul Quran. Ya. Apa yang dibahas itu pembahasan tentang nasakh. Ya. Tentang memansuhkan. Dan itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jelas? Yang ada di buku-buku mereka bukan ini yang dimaksudkan. Bukan bentuknya seperti ini. Baik, kita akan baca dari buku-buku Syiah yang menjelaskan tentang hal ini. Ya. Baik, saya akan sebutkan sejumlah para penulis mereka yang menetapkan adanya kekurangan dari Al-Quran secara berurut dari yang paling penulis mereka yang paling dahulu, yaitu Sulaim bin Qais Al-Hilali yang meninggal tahun 90 Hijriah. Nah, ya, Sulaim bin Qais Al-Hilali sudah menyebutkan di dalam bukunya halaman 122 riwayat dari Umar katanya. Ya. Dia mengatakan bahwa teman-temannya yang menulis dan membukukan Al-Quran di masa Umar dan Utsman, dia katakan bahwa surah Al-Ahzab itu panjangnya sama dengan surah Al-Baqarah. Surah An-Nur itu 160 ayat. Surah Al-Hujurat ada 60 ayat. Dan surah Al-Hijr itu 190 ayat. Yang artinya sekarang ini kurang yang ada. Surah Al-Ahzab cuma 5 halaman. Sedangkan surah Al-Baqarah 2 juz lebih. 2 juz 3 halaman. Jelas ya? Berarti berapa banyak kurangnya? Surah Al-Ahzab sama dengan surah Al-Baqarah. Surah Nur 100 berapa? 60. Kalau sekarang ini ya, saya nggak ingat berapa ya, ada 60-an mungkin. Nah sampai 100. Ya. Jelas? Al-Hujurat 60 ayat. Ya. Mana yang lainnya? Hilang ke mana? Ini dari kitab Sulaim bin Qais Al-Hilali. Kemudian yang kedua, As-Saffar meninggal tahun 290 dalam bukunya Basair Darajat. Dia menukil dari
Abu Ja'far As-Sadiq, beliau berkata, "Ma min ahadin minan nasi yaqulu annahu atau innahu jama'al Qur'an kullahu kama anzalallah illa kadzdzab." Katanya tidak ada seorang pun di antara manusia yang mengatakan bahwa dia mengumpulkan seluruh Al-Qur'an yang diturunkan kecuali dia dusta. Jadi dianggap dusta orang yang mengumpulkan Al-Qur'an seluruhnya. Jadi apa yang dikumpulkan oleh Utsman itu mereka anggap sebagai itu adalah kedustaan. Iya. Dalam riwayat yang lain dia katakan, "Ma yastati'u ahadun an yadda'i annahu jama'a al-Qur'an kullahu dhahirahu wa batinahu ghairul awsiya." Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia mengumpulkan seluruh Al-Quran zahir dan batinnya kecuali orang-orang yang diberi wasiat. Orang-orang yang diberi wasiat yaitu para imam mereka. Ya. Demikian pula Ali bin Ibrahim Al-Qummi. Ini tokoh mereka dalam tafsir. Tafsirnya sangat terkenal di kalangan orang-orang Syiah. Ya. Meninggal tahun 307 Hijriah. Dia katakan Al-Quran ada yang nasikh, ada yang mansukh, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan, ada yang terpotong, ada yang diikutkan, ada huruf diletakkan di huruf yang lain, maksudnya dia terbalik hurufnya. Dan Al-Quran ada yang menyelisih apa yang diturunkan oleh Allah. Hah? Perhatikan. Iya. Apa contohnya? Kasih contoh ya dari contoh yang dia sebutkan. Ayat di surah Al-Imran misalnya ayat 43, "Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i." Wahai Maryam, berkunutlah engkau pada Rabbmu, sujud dan rukuklah. Jadi sujud dan rukuk. Ya, katanya orang ini Ali Al-Qummi ini terbalik. Harusnya rukuklah dan sujud. Ya, jadi terbalik. Jelas ya? Diberikan banyak contoh, setiap ini diberikan contoh. Cuma mungkin yang paling perlu kita garis bawahi mungkin, ya. Apakah ada dari Al-Quran yang mengisi apa yang diturunkan oleh Allah? Nah, dikasih contoh sama dia. Ayat di surah Al-Imran. Kuntu khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itu di Quran kita. Kalau di Quran mereka tidak. Ya. Kuntum khaira a'immatin, bukan ummah, tapi sebaik-baik para pemimpin. Jadi ganti imam mereka. Kalian sebaik-baik imam. Ya. Semuanya diarahkan ke sana. Jadi kalau dikatakan khairul ummatin, kalian para sahabat sebaik umat, ini menyelisihi apa yang diturunkan oleh Allah. Sebab yang diturunkan oleh Allah adalah para sahabat itu kafir. Kan begitu. Ya. Para a'immah saja yang maksum. Ya. Baik. Berikutnya Al-Kulaini. Ya, ini salah satu rujukan besarnya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Di Ushulul Kafi, ya. Dia juga menyebutkan bahwa disebutkan riwayat dari Abul Hasan alaihi salam. Katanya dia memberi mushaf dan dia berkata jangan kamu lihat dalam mushaf itu. Ya. Ini bagus saya terangkan detailnya. Supaya kalau riwayat ini pun benar, ini akan nampak pengkhianatan orang-orang Syiah terhadap imamnya. Jadi Al-Kulaini meriwayatkan dari Ali bin Muhammad, dari sebagian sahabatnya, dari Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasr. Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasr. Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasr berkata, Abul Hasan alaihi salam ya, memberikan mushaf kepada saya. Abul Hasan salah seorang dari Imam 12. Memberikan mushaf kepada saya. Abul Hasan berpesan, jangan kamu lihat dalam mushaf itu. Tapi apa yang dia lakukan? Papatahtuhu, saya buka mushafnya. Perhatikan ya, pengkhianat ini. Dikasih wasiat, jangan dibuka, tapi dia buka. Ya. Wa qara'tu fihi, dan saya baca di dalamnya, lam yakunil ladina kafaru. Ya. Surah apa itu? Hah? Ya, semua orang tahu ya, surah Al-Bayyinah. Ya. Min ahlil kitabi wal musyrikina, tapi mereka tidak. Katanya ditemukan di situ ada 70 nama orang Quraisy disebutkan. Jadi, lam yakunil ladina kafaru fulan 70 nama. Ya. Ya, kalau apa namanya nama-nama ini disebutkan mungkin anak-anak kecil tidak bisa hafal lagi nih surah Al-Bayyinah sebab sudah menjadi surah panjang. Ya. Disebutkan dengan namanya dan nama ayah-ayah mereka. Ya. Coba. Namanya dan nama ayah-ayah mereka. Ini di Ushulul Kafi jilid 2 halaman 631. Silahkan dibuka sendiri. Ya. Baik.
Banyak lagi ya riwayat di Ushulul Kafi. Nah, dan di Ushulul Kafi juga disebutkan bahwa ayat Al-Quran itu ada 17.000 ayat. Sekarang di mushaf kita ada berapa ayat? Dan tertulis 6.236. Kan begitu? Ya, berarti berapa yang hilang? Ya 17.000, berarti kurang berapa? Ya, 2/3, hampir 2/3. Jelas ya? Hampir 2/3. Nah, karena itu datang dalam riwayat yang lain juga, ya dari kitab Al-Hujjah di Al-Kafi di jilid 1 halaman 239. Ya. Nah, Abu Abdullah berkata, "Indana wa inna indana la mushaf Fatimah." Sungguhnya di sisi kami punya mushaf Fatimah. Ya. Tahukah mereka apa itu mushaf Fatimah? Ya. Maka si perawi bertanya, apa itu mushaf Fatimah? Kata Abu Abdullah dari Imam 12, mushaf sama dengan Quran kalian ini 3 kali lipat. Ya. Dan demi Allah, ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Demi Allah tidak ada di dalam Al-Quran kalian itu satu huruf pun. Jadi ini maksud dari Syiah, yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu berubah. Ini di buku asli mereka. Tinggalkan nukilan-nukilan Quraisy Syihab ini. Ya. Dia hanya terpengaruh dengan orang-orang yang mempropagandakan, mendekatkan, dan banyak menggunakan taqiyah. Ini bukan dari pembahasan ilmiah. Seorang ingin membahas tentang masalah Syiah, dia hanya baca buku-buku yang menukil dari sana, dan langsung merujuk ke aslinya. Ya. Kalau ingin baca Al-Kafi, ya, sekarang ada di internet, bisa di-download. Ya, silahkan, buka sendiri kalau nggak percaya. Baik. Kemudian di antara imam mereka juga adalah Muhammad bin Mas'ud ibn Ayyash Al-Ayyashi. Ya. Ini tafsir Al-Ayyashi yang masyhur. Ya. Dalam buku-buku Syiah Rafidhah. Ada nukilan-nukilan. Demikian pula Al-Mufid dalam Awail Al-Muqalat. Al-Mufid dalam Awail Al-Maqalat. Dia juga tetapkan. Ya. Hal itu. Demikian pula Abu Mansur Ahmad bin Muhammad At-Tabarsi. Demikian pula Al-Faid Al-Kashani. Ya. Ahli tafsir mereka juga di dalam buku tafsirnya juga dia tetapkan. Demikian pula Muhammad Bakir Al-Majlisi. Ya. Ini yang mengumpulkan Biharul Anwar itu, riwayat mereka yang paling besar. Juga di dalam Biharul Anwar diterangkan riwayat-riwayat. Dan di antara tokoh mereka adalah Ni'matullahi Al-Jazairi, meninggal tahun 1112 Hijriah. Ini di antara rujukan mereka yang belakangan. Dan dia juga menetapkan di dalam bukunya Al-Anwar An-Nu'maniyah bahwa Al-Quran itu telah dirubah. Nah, dan di antara tokohnya yang belum lama meninggal juga, masih 100 tahun yang lalu meninggalnya, An-Nuri At-Tabarsi. Ya, dia punya kitab khusus. Judulnya Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Faslul Khitab itu artinya kata penentu. Ya, suatu hal yang memutuskan segala perselisihan. Penetapan adanya perubahan dalam kitab Rabbul Arbab, kepada kitab Allah. Jelas ya? Nah, ini dari tokoh-tokoh mereka. Sekarang ini para a'immah, rujukan mereka, buku-buku asli mereka. Buku-buku asli mereka. Iya. Kalaupun ada dalam buku-buku Syiah yang menjelaskan selain daripada itu, maka ini bentuknya adalah taqiyah dari mereka. Taqiyah dari mereka. Ya. Ini fakta, tidak bisa diragukan. Ya, karena itu apa yang dibahas di sini di bab ini, di bab yang ke-6 ini, ya, pembahasan Syiah Asy'ariyah dan Al-Quran, dan pembelaan di sini tidak berguna. Ini dari masalah pokok. Ya. Dalam Islam, mengingkari satu huruf dari Al-Quran saja itu dianggap kafir. Bagaimana kalau dia mengatakan apa? Quran kita kurang. Iya. Menambah satu huruf saja itu dikafirkan menurut kesepakatan para ulama. Apalagi ini menambah apa? Menambah banyak ayat. Ya, di antara ayat yang masyhur yang mereka tambah di surah Alam Nashrah. Alam Nashrah laka sadrak
wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Nah, itu kalau di Al-Quran kita ya. Kalau mereka ada tambahannya lagi satu ayat, wa ja'alna aliyan sihra. Ya, dan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Ya, apa hubungannya? Ya, jelas ya? Tidak ada keterkaitannya dari keindahan bahasa dan seterusnya. Ya, tidak menggambarkan hal yang hak dari sisi Allah. Al-Quran itu mukjizat ditantang. Apalagi kalau ya antum baca buku-buku mereka yang menuliskan, seperti ada buku yang membawakan surah Al-Wilayah, disebut surah Al-Wilayah, tentang kekuasaan. Dari surah itu ada salah-salah susunan kalimat. Ini dari mana? Ya, nyusunnya bahasa Arab atau bukan dia pakai? Ya, jelas ya? Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Ya, punya mukjizat. Tidak mungkin ada yang bisa merubah Al-Quran walaupun satu huruf. Jangankan satu huruf, harakat saja tidak bisa dia rubah. Tidak bisa dia rubah. Dan dimaklumi ya kisah-kisah ya pendeta-pendeta Yahudi, Nasrani masuk Islam gara-gara itu. Mereka bisa merubah buku mereka, tapi Al-Quran mereka masukkan beberapa huruf saja ketahuan. Ya. Karena Al-Quran yang terjaga, terhafalkan dengan semua harokatnya. Ya. Jangankan harokatnya, panjang pendeknya saja dalam membaca semuanya terhafal sampai hari ini. Terhafal sampai hari ini. Ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi dari mulut ke mulut. Ya. Para sahabat menerimanya dari Nabi, langsung dibacakan, diterima oleh muridnya sampai hari ini. Sampai pada hari ini. Maka membuka pintu ini Quraisy Shihab masuk dalam menjelaskan ini. Dia buka pintu ini, dia bela. Membuka pintu ini saja, ini sudah upaya yang sangat licik untuk meruntuhkan salah satu fondasi dasar dalam Islam. Ya, dengan pembelaan-pembelaan yang seperti ini. Kemudian bab yang ketujuh disebutkan sini sikap terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah terangkan tadi ya, karena ada munasabah. Maka saya terangkan tadi sikap terhadap ya, para sahabat. Dan apa yang beliau terangkan di sini terhadap sikap para sahabat ini di antara hal yang keliru. Ya. Nah, di halaman 53 di catatan kaki nomor 149 katanya diriwayatkan bahwa Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama yang sangat dikagumi karena ilmu dan ketakwaannya, mengecam dengan sangat keras sahabat Nabi Amr bin Al-As dan Al-Mughirah bin Syu'bah dan menilai sebagai telah merusak umat Islam. Ya, perhatikan ya. Bagaimana dia bawa nukilan yang seperti ini. Hasan Al-Basri mengecam keras ya, Amr bin Al-As dan Al-Mughirah bin Syu'bah, dua sahabat yang mulia, bahkan dari ulama sahabat. Jelasnya? Ini dari pengaruh Syiah pada penulis. Ya, terpengaruh ya, dengan pemikiran-pemikiran Syiah ini. Ini pembenaran bukan pada tempatnya. Para sahabat itu dijaga ya, kedudukan mereka. Kalau mereka berbuat kesalahan, kadang kesalahan itu muncul dari ijtihad mereka. Dan seorang yang berilmu, kalau dia berijtihad, kalau dia benar, ijtihadnya dapat 2 pahala. Salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Iya. Seorang sahabat apabila dia jatuh dalam kesalahan, maka ini telah digugurkan di dalam lautan kebaikan mereka. Ya. Seorang sahabat kalau dia jatuh dalam kesalahan, maka amalan-amalan mereka dalam Islam itu adalah penggugur dosa-dosa. Jelas ya? Maka ini semuanya dari udur-udur yang mewajibkan kita untuk menjaga lisan dan hati kita terhadap para sahabat. Sebagai penerapan dari firman Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ya. Orang-orang yang datang setelah mereka. Ini ayat di surah Al-Hasyr telah disebutkan sahabat dari kalangan Muhajirin dan keutamaan mereka. Kemudian disebutkan sahabat dari kalangan Al-Ansar dan keutamaan mereka. Kemudian Allah sebutkan dan orang-orang yang datang setelah mereka. Terangkan bagaimana etika. Mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara ya, bukan mencari ya, kejelekan para sahabat. Ya, bukan membuka lembaran-lembaran
masalah-masalah fitnah yang terjadi di kalangan mereka. Tidak. Ahli sunnah dia jaga lisannya terhadap para sahabat. Kalau dia berucap terhadap para sahabat, dia doakan ridha, rahmat, pengampunan, kebaikan. Dia puji para sahabat. Tidak menjelekkan sahabat, tidak mencerca tulisan. Dan hati pun demikian, cinta kepada sahabat. Ya. Cinta bagaimana pengorbanan mereka dan jasa-jasa mereka di dalam membela Islam, meninggikan Islam, dan bagaimana mereka mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada hasad, dengki dalam hati terhadap para sahabat. Ini sikap umat Islam, dan sikap ini disepakati oleh ulama ahli sunnah. Tidak ada silang pendapat. Ingat ya, tidak ada silang pendapat. Ya, sampai dari kelompok Mu'tazilah, ya, Asy'ariyah, Kullabiyah, semuanya sepakat dalam hal ini. Ini prinsip ahli sunnah. Ya. Jelas? Yang menyelisihinya hanyalah orang-orang Syiah Rafidah dan orang-orang Khawarij. Mereka yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian di bab yang ke-8, ya, di sini diterangkan mengapa ada makian dan ketidaksenangan. Ya. Di dalam bab ini penulis menjelaskan, ya, kenapa kedua belah pihak saling mencaci, saling memaki. Ya. Nah, ada sebagian hal, ada sisi benarnya. Ya. Tapi fakta-fakta yang dia sampaikan atau data-data yang dia masukkan di sini itu bukan fakta yang bisa diterima, bukan hal yang diterima. Bahkan dia dianggap sebagai fakta. Ya. Mungkin lebih cocok dianggap sebagai gosip. Ya. So keterangan-keterangan tidak tahu dari mana sumbernya. Kalaupun ada sumbernya sudah dimiringkan. Ya. Sudah dimiringkan. Sini diterangkan tentang bagaimana diungkap tentang kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik. Ya, tradisi celaan di masa khulafa Bani Umayyah dan Abbasiyah yang katanya mencela Ali bin Abi Thalib. Ini pertama siapa yang mencela? Ya. Khilafah Bani Umayyah itu Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Muawiyah radhiyallahu taala anhu dari Bani Umayyah. Ya. Kalau dua orang sahabat ini sama sekali tidak ada yang mencela Ali bin Abi Thalib. Dan tidak ada yang mencela Ahlul Bait. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Ahlul Bait. Ya. Cinta kepada Ahlul Bait. Muawiyah, walaupun beliau berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, dan ada terjadi peperangan di Siffin sebagaimana yang dimaklumi. Ya. Tapi Muawiyah radhiyallahu taala anhu bukan orang yang menyalahkan khilafah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika Utsman bin Affan meninggal, Muawiyah radhiyallahu taala anhu diberikan amanah memimpin Syam. Begitu Utsman meninggal, maka Muawiyah meminta hak darah Utsman bin Affan. Orang-orang yang membunuh Utsman, Muawiyah meminta supaya melakukan qisas terhadap mereka. Ya. Sebab mereka satu keturunan dari Bani Umayyah. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana. Dan siapa yang dibunuh dalam keadaan terzalimi, maka kami telah jadikan untuk walinya ada kekuatan. Ya, maka ini yang dipahami oleh Muawiyah, beliau punya kekuatan dalam hal ini. Maka beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar supaya orang-orang yang membunuh Utsman itu diserahkan kepada Muawiyah, dan Muawiyah akan membaiat Ali setelah itu. Ya. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menginginkan dia membaiat sebelum itu. Jelas ya? Ini perbedaan dalam masalah ijtihad. Dalam masalah ijtihad. Ya. Adapun penghormatan, ya, Muawiyah radhiyallahu taala anhu terhadap Ali itu adalah hal yang ma'ruf, dikenal dalam sejarah. Bahkan apa yang disebut oleh orang-orang Syiah yang mereka sering jadikan sebagai acara, ya, pada setiap tanggal 10 Muharram, ya, di Karbala. Ya. Mereka mengatakan bahwa yang membunuh Al-Husain, ya, radhiyallahu taala anhu itu adalah Yazid bin Muawiyah. Ya, dan ini keliru. Iya. Keliru kalau dikatakan Yazid bin Muawiyah yang membunuhnya. Sebab di dalam sejarah, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Inna Yazid ibn Muawiyah lam ya'mur biqatl al-Husain biittifaqi ahli an-naql. Ya, sesungguhnya Yazid bin Muawiyah sama sekali tidak pernah memerintah untuk membunuh Husain,
menurut kesepakatan para ulama yang menukil sejarah ini. Seluruh penukil sejarah tidak ada yang mengatakan bahwa Yazid memerintah. Yazid memerintah kepada Ibn Ziyad agar supaya menahan Muawiyah, menahan Al-Husain untuk memimpin Irak. Itu saja. Ya. Menahannya, bukan untuk membunuhnya. Jelas sampai sini? Jadi untuk menahan, karena memang Al-Husain radhiyallahu taala anhu, beliau punya ijtihad. Ya. Kenapa ada ijtihad ini? Beliau disurati, dikirimi, ya, dari orang-orang Irak bahwa di sana masih ada manusia yang belum membaiat. Ya, mereka siap untuk dipimpin oleh Al-Husain. Ya. Al-Husain ketika akan berangkat sudah disihati oleh sejumlah sahabat. Ya, bermula dari saudaranya sendiri Al-Hasan bin Ali, kemudian dari Ibnu Umar dan selainnya dari para sahabat. Cuma beliau punya ijtihad yang lain. Beliau berangkat. Ya. Beliau berangkat. Begitu berangkat digunakanlah oleh sebagian orang kemudian dibunuh. Tapi bukan Yazid ibn Muawiyah yang membunuhnya. Bahkan kalau ingin nukilan dari sejarah, ya, fakta dari sejarah, kita berikan hakikatnya. Siapa sebenarnya yang membunuh Al-Husain? Ya, yang membunuh Al-Husain diterangkan di dalam salah satu buku Syiah, judulnya A'yanus Syiah, jilid 1 halaman 34. Ya, berkata Muhsin Al-Amin, penulis buku, Baya Al-Husaina 20,000 min ahli Irak. 20,000 orang dari penduduk Irak membaiat Al-Husain. Gadaru bihi wa kharaju alaihi wa bai'atihi fi anaqihim wa qataluhu. Wa bai'atuhu fi anaqihim wa qataluhu. Ya. Kata Muhsin Al-Amin ini, salah seorang yang menulis tentang Syiah ini dalam bukunya A'yanus Syiah. Jadi 20,000 orang dari penduduk Irak ini mereka membaiat Husain. Setelah itu mereka sendiri yang berkhianat terhadapnya dan melakukan kudeta terhadap Husain. Ya, padahal mereka membaiat dan mereka yang membunuh Husain. Mereka yang membunuh Husain. Jadi orang Syiah sendiri yang membunuhnya. Ya. Jelas ya? Dan Al-Husain memanggil mereka sebelum beliau terbunuh. Ya. Sebelum beliau terbunuh. Dan ini disebutkan oleh At-Tarbarsi di dalam bukunya Al-Ihtijaj. Kita sudah sebutkan tadi ya. Al-Ihtijaj salah satu buku rujukan Syiah. Ya, di mana ya, beliau memanggil, bukankah kalian ya, telah menulis kepadaku, ya, bukankah kalian telah menulis kepadaku, ya, dan kalian sudah mempersiapkan, ya, buah-buahnya sudah disiapkan, kemudian kalian siap menjadi tentara yang diarahkan. Ya. Kemudian beliau berkata, tabban lakum ayuhal jamaah, betapa celakanya kalian wahai jamaah. Ya. Ini Husain sendiri yang berkata kepada mereka. Nah, dan juga di dalam Al-Irsyad karya Al-Mufid, ya, Al-Khur bin Yazid, salah seorang pengikut Al-Husain, dia berdiri di Karbala. Kemudian dia berkata kepada orang-orang yang melakukan tradisi Karbala itu, ya, ad'utum hadzal abd as-salih. Ya, kalian panggil hamba yang salih ini, maksudnya Husain. Kalian panggil dia. Hatta idza ja'akum, ya, aslamtumuhu, thumma adawtum alaihi litaqtuluhu, fasara kal asiri fi aydikum. Ya. Kemudian setelah dia datang, ya, kalian menyerahkannya, kemudian kalian memusuhinya supaya kalian membunuhnya. Kemudian dia menjadi tawanan di tangan-tangan kalian. La saqakumullahu yawmal qiyamah. Semoga Allah tidak memberikan minum kepada kalian pada hari kiamat, hari kehausan. Iya. Jelas ya? Dan disebutkan juga oleh Al-Mufid dalam Al-Irsyad di halaman 241 dan At-Tabarsi di Ilamul Wara, dan disebutkan di Kashful Ghummah juga di jilid 2 halaman 18 dan 38. Ya, Al-Husain mendoakan mereka, mendoakan Syiah ini. Allahumma imma ta'tahum ilahin fafarriqhum firaqan waj'alhum tara'iqa qidada wa la turdil wulata anhum abada fa innahum da'awna yansuruna thumma adaw alaina faqataluna. Husain berdoa, ya Allah, kalau kamu memberikan kehidupan kepada orang itu sampai waktu tertentu, pecah belahlah mereka dan jadikanlah mereka golongan-golongan yang berpisah-pisah, dan janganlah engkau buat para pemimpin ridha terhadap mereka selama-lamanya. Sungguhnya mereka ini telah memanggil kami untuk menolong kami, kemudian mereka melampaui batas terhadap kami lalu membunuh kami. Iya. Jelas ya? Ini nukilan dari mereka sendiri, dari buku-buku Syiah. Ya.
Ya, jangan salahkan saya hanya membacakan cerita dari buku-buku Syiah. Ya. Jadi kalau dikatakan siapa yang membunuh Husain? Ya. Jawabannya apa? Ya. Orang-orang Syiah sudah menjelaskan bahwa mereka sendiri yang membunuhnya. Ya. Karena itu jangan main lempar-lempar batu sembunyi tangan. Ya. Karena itu tepatnya kalau perayaan hari Karbala itu kita katakan perayaan. Mereka merayakan hari kemenangan mereka membunuh. Ya. Jelas ya? Walaupun ritualnya dengan cara yang seperti dilihat, ya, cara-cara yang tidak masuk dalam akal. Hal yang tidak dibenarkan oleh fitrah, akal sehat, apalagi dibenarkan oleh agama. Sama sekali tidak dibenarkan. Ya. Kemudian di antara pelancangan yang disebutkan di sini oleh penulis buku ini, di halaman 120, ya. Kemudian juga ada di halaman lain juga. Baik, di halaman 120 di sini dia menukil ya dari guru kebanggaannya, lagi-lagi Abdul Halim Mahmud yang pernah belajar di Paris. Dalam bukunya Tafkir Al-Falsafi fil Islam. Ya. Dia menukil di sini bahwa ya, Muawiyah radhiyallahu taala anhu itu yang menyebarkan mazhab Jabriyah di tengah manusia. Ya. Dia yang menyebarkan ide dan menganjurkan paham fatalisme, yaitu Jabriyah. Ya. Jelas ya? Kenapa paham Jabriyah itu menganggap perbuatan dosa itu dianggap remeh? Ya, dosa tidak berbahaya bersama dengan keimanan. Ya. Jadi katanya Muawiyah menyebarkannya. Dan ini wallahi kedustaan terhadap Muawiyah. Ya. Tidak dikenal di kalangan sahabat ada bid'ah. Tidak dikenal di kalangan sahabat ada bid'ah. Bid'ah terjadi setelah masa para sahabat dan bukan sahabat yang melakukannya. Adapun sahabat mereka adalah orang yang paling mengenal apa itu bid'ah. Kemudian perlu diketahui bahwa pemahaman Jabriyah ini lahirnya bukan di masa sahabat, pemahaman Jabriyah. Ya. Dia lahirnya di masa setelah masa para sahabat. Beberapa masa setelahnya. Ya. Karena itu yang menganut pemahaman Jabriyah ini ada dua kelompok. Ya. Kelompok Al-Jahmiyah dan kelompok Al-Asy'ariyah. Dan ini dua kelompok, ya. Dua-duanya di tahun 200-an semuanya mulai munculnya. Ya. Karena itu dari mana dikatakan Muawiyah menyebarkan paham Jabriyah? Naudzubillah dari nukilannya. Ya. Seenaknya saja mencela para sahabat. Ya. Mengatakan berbuat bid'ah. Ya. Tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara yang banyak dikritik adalah Muawiyah radhiyallahu taala oleh kelompok Syiah. Sebab ini dianggap musuh Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan ini keliru. Ya. Muawiyah termasuk sahabat yang mulia. Rasulullah mendoakannya, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang membawa petunjuk dan orang yang senantiasa mendapat petunjuk. Ya. Dan jadikanlah orang itu mendapat hidayah karenanya. Terdoa Nabi untuk beliau. Dan Muawiyah mempunyai manaqib, keutamaan yang sangat indah di dalam sejarah. Ya. 30 tahun beliau memimpin. Ya. Dengan kepemimpinan yang indah. Dikenal dengan kebijaksanaan. Ya. Dengan akal yang jernih. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Tetapi orang yang benci terhadap sahabat tidak mungkin dia akan melihat ada kebaikan dari siapapun ya sahabat tersebut. Kemudian di bab yang ke-9 dibahas di sini tentang masalah al-bada. Ya. Al-bada ini ya. Ini dibawakan di sini oleh penulis dari ulama Syiah, pemahaman dari al-bada. Apa yang dimaksud dengan al-bada? Yang sebelumnya dia terangkan bahwa al-bada artinya penampakan atau diketahuinya sesuatu sebelumnya tidak nampak atau tidak diketahui. Jadi itu makna al-bada. Ya, kalau dikatakan bada, ya, saya misalnya tidak tahu sebelumnya, setelah terjadi saya tahu, itu namanya bada. Jelas ya? Bada. Atau sudah nampak sesuatu, ya. Setelah itu nampak baginya sesuatu hal yang lain.
Itu yang dimaksud dengan al-bada. Di sini orang-orang Syiah menisbatkan bada kepada Allah. Begitu sifat Allah. Ya. Dan mereka menganggap bahwa ini adalah dari keyakinan Syiah yang sangat dijaga. Keyakinan Syiah yang sangat ditanamkan. Ya. Beliau bawakan nukilan-nukilan di sini. Dia bawakan nukilan salah satunya dari Iddatul Usul. Ya. Itu pun dia cuma nukil saja dari orang lain. Ya, bukan dia rujuk langsung. Ya. Kemudian dia bawakan beberapa nukilan dari kelompok Syiah apa yang maksud al-bada. Ya akhirnya dia sendiri mengatakan bahwa di akhirnya di halaman 182 sampai 183 penulis menambahkan. Ya tentunya sebelumnya dia bawakan ucapan Muhammad Ridha Al-Muzaffar. Kami tidak beranggapan bahwa makna semacam ini dari istilah al-bada menemukan perbedaan besar di kalangan mayoritas aliran pemikir Islam. Kemudian penulis menambahkan, kalau kita berkata bahwa perbedaan pendapat antara Syiah Imamiyah dan Ahli Sunnah dalam soal ini hanya perbedaan redaksional. Ya, jadi pahamnya, ini hanya perbedaan apa? Redaksional saja. Ya, dibahasakan di al-bada, sana memahami A, sana memahami B, tapi hakikatnya sama. Cuma redaksinya aja yang berbeda. Ya. Maka pemahaman itu tidak menjadi penganutnya keluar dari Islam. Paling tinggi kita berkata bahwa istilah al-bada tidak wajar digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba. Perhatikan ini bahasa. Ya, seorang penuntut ilmu tidak menggunakan bahasa ini, apalagi seorang alim. Ya. Katanya paling tinggi kita berkata bahwa istilah bada tidak wajar digunakan untuk Allah. Kalimat tidak wajar. Ya. Sekarang saya tanya. Ada yang berkata, saya akan bacakan ya riwayat dari salah seorang imam 12. Anaknya ya hampir 2 kali meninggal. Tapi 2 kali Allah bada padanya. Tadinya sudah mau meninggal, kemudian nampak lagi bagi Allah dia belum meninggal sekarang. Nanti 2 waktu lagi meninggal. Ya. Ini akan datang ya riwayat kita baca. Bada yang seperti ini dikatakan apa? Wajar atau tidak wajar untuk Allah disifatkan? Ya. Ini sama persis dengan kelompok Jabriyah, kelompok Al-Qadariyah yang mereka itu mengingkari ilmu Allah. Mengingkari ilmu Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, ya. Yang sedang terjadi, ya. Semuanya diketahui. Jelas ya? Maka ini kalimatnya tidak boleh dikatakan tidak wajar. Ya. Harus dia pakai bahasa yang tegas di sini. Ya. Jangan dikatakan istilah bada tidak wajar digunakan untuk Allah. Karena dia dapat menimbulkan kerancuan. Ini serupa dengan istilah nasakh yang dinamai oleh Abu Muslim takhsis bi azman. Tidak dipersalahkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Adhim Az-Zarqani. Ya. Katanya paling hal tersebut menurutnya su'ul adab, dianggap sebagai menyimpan dari sopan santun saja. Ya. Ini kalimat terlalu ringan. Ini al-bada adalah akidah kekufuran. Ya, siapa yang meyakininya dia kafir keluar dari Islam menurut kesepakatan ahli sunnah. Sebab dia mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dibahasakan kurang tidak wajar, ya. Hanya su'ul adab, ya, keluar dari sopan santun. Ya, di mana keagamaan orang yang seperti ini mengucapkan seperti ini? Ya. Baik. Sekarang saya akan bacakan dari buku-buku Syiah bagaimana keyakinan mereka terhadap al-bada ini. Ya, sifat al-bada bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Sebelum saya terangkan lebih ini, di sini kata al-bada secara bahasa Arab itu punya 2 makna. Pertama, ad-dhuhur ba'dal khafat, nampak setelah tersembunyi. Dia nampak setelah apa? Tersembunyi. Nah, ya. Seperti firman Allah, penggunaan secara bahasa, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan nampaklah bagi mereka dari sisi Allah apa yang sebelumnya mereka tidak sangka. Ya, jadi sebelumnya tersembunyi menjadi nampak. Yang kedua, ya, kalimat bada itu bermakna dia muncul pemikiran baru, ada pendapat baru. Ya, sudah berpendapat A, akhirnya badalahu dia rubah menjadi pendapat kedua. Baik, ini makna al-bada secara bahasa. Mana-mana yang dipakai oleh Syiah ini? Jawabannya 2 makna ini sekaligus mereka pakai.
Dua makna ini sekaligus mereka pakai. Adapun ahli sunnah, mereka katakan ini mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah bada, ya, dalam akidah Syiah, ya, mereka terangkan ya, riwayat-riwayat. Nah, seperti datang dalam Usulul Kafi dari Zarar bin Ayyam, dari salah seorang dari imam Ahlul Bait, mereka berkata, "Ma ubidallahu bi syai'in mithlul bada." Tidak pernah Allah diibadahi dengan ibadah yang paling indah seperti al-bada. Ya. Sebuah riwayat dari Abu Abdillah, salah seorang imam 12, "Ma uddimallahu bi mithlil bada." Allah tidak pernah diagungkan seperti dengan bentuk bada ini. Ya. Jadi mengatakan bada pada Allah itu adalah pengagungan. Itu di antara bentuk pengagungan. Nah, ya, dan banyak sekali dalam buku-buku mereka, ya, penetapan al-bada ini. Ya, di antara penetapan al-bada, apa yang diriwayatkan oleh Al-Ayyashi dalam tafsirnya. Nah, ini di jilid 1 halaman 44. Boleh diperiksa di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, "Wa wa'adana Musa 40 lailah." Allah menjanjikan pada Musa 40 malam. Ya, dimaklumi ya, 40 malam. Ya. Kata Abu Ja'far, "Kana fil ilmi wat takdir 30 lailah." Tadinya dalam ilmu dan takdir cuma 30 malam. Summa bada lillahi, kemudian bada bagi Allah. Ada pendapat lain Allah. Ya, kemudian ditambahlah 10. Fatamma miqatu rabbih al-awwal wal akhir. Maka sempurnalah ya, 30 tambah 10 berarti menjadi berapa? 40. Ya. Jelas ya? Ini pemahaman bada mereka. Ya. Pemahaman bada. Ini salah satu riwayat. Kemudian di antara riwayat lain, ya, dari Ja'far Shadiq. Ini disebutkan oleh Saduq dalam Kamaluddin dan Tamamul Minnah. Disebutkan juga oleh Ad-Dubakhti dalam Firaqus Syiah, dan Ni'matullah Al-Jazairi juga menyebutkannya dalam An-Nuar An-Nu'maniyah. Semuanya ada halaman-halamannya. Dia berkata, "Ma bada lillahi fi syai'in kama bada lahu fi Ismail ibni." Ya, tidaklah Allah nampak padanya sesuatu, bada padanya sesuatu seperti badanya terhadap anakku Ismail. Ya. Jelas ya? Nah, jadi maksudnya begini. Tadinya sudah ada nas dari Allah bahwa Ismail anaknya Ja'far menjadi imam. Setelah itu Ismail meninggal. Berarti sini harus ada bada kan? Allah berubah pikiran. Iya. Setelah ditetapkan jadi imam, berubah, dia tidak imam lagi, harus meninggal. Jelas sampai sini? Ya, perhatikannya bagaimana lancangnya mereka. Ya. Menisbatkan sifat yang seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang mustahil. Ya, dan ini kekufuran yang nyata ditetapkan dalam buku-buku Syiah. Ya. Ini bukan salah tabir, perbedaan redaksional. Ya. Ini adalah hal yang memang mereka yakini. Mereka yakini dalam buku-buku mereka. Baik, pembahasan berikutnya di bab yang ke-10 dikatakan pembahasan raja. Ya, diterangkan oleh penulis, raja dari sisi bahasa bermakna kembali. Sedang menurut kepercayaan Syiah, kembali hidup di pentas bumi ini sejumlah orang yang telah meninggal dunia. Ya. Itu orang Syiah, kalimat raja. Ya, kemudian dia bawakan ya, sama saja metodenya sebelumnya. Ya. Walaupun dia bawakan dari kelompok-kelompok Syiah, itu adalah hal-hal yang mungkin bisa dikompromikan. Sekarang saya akan bacakan bagaimana akidah rajanya orang Syiah dan buku-buku mereka. Ya. Nah, baik. Kalau dari apa yang diterangkan oleh para tokoh-tokoh Syiah, ya, seperti yang diterangkan oleh Al-Hur Al-Amil dalam Al-Iqab min Al-Hajja fi Isbatir Raja halaman 29, diterangkan oleh Al-Asai dalam Kitabur Raja, ya, dalam Ibrahim Al-Musawi, ya, dan selainnya, akan disimpulkan bahwa makna raja di kalangan orang Syiah itu ada 3 makna. Makna yang pertama, raja itu bermakna dikembalikannya sekelompok kaum untuk hidup kembali sebelum hari kiamat. Ya, sebelum hari kiamat ada sekelompok orang dibangkitkan nanti. Ya. Jelas ya? Kemudian raja ini yang kedua dalam buku-buku mereka, raja ini bagi siapa yang sampai ke derajat tinggi dalam keimanan.
dan siapa yang sampai ke derajat yang paling tinggi dalam kerusakan. Jadi imam 12 itu pasti bangkit sebab dia di atas puncak keimanan. Mereka akan membangkitkan Abu Bakar, Umar, orang-orang yang rusak dibangkitkan untuk disiksa. Jelas ya? Ya, itu nanti sebelum hari kiamat. Ya. Nah, ini bagus dia nih, temanya Syiah dimasukkan ke film 2012 ditambah biar sekalian rame saja. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga dari mana yang mereka inginkan? Ya. Ya. Orang-orang yang kembali ini dari orang-orang yang rusak, rujuk kembali hidup itu mereka dihidupkan untuk dibinasakan dengan siksaan. Jelas ya? Nah, adapun orang yang sebelumnya belum diadab, ya, jadi orang yang dibangkitkan ini menurut mereka orang yang mati dan belum disiksa, nah itu bangkit lagi. Tapi kalau sebelumnya dia sudah disiksa, nah itu dia dibangkitkan lagi. Nah, ini akidah ar-raja' mereka. Baik, akidah ar-raja' ini ya diterangkan di dalam beberapa buku tentang definisinya, dalam penerapannya ya disebutkan dalam sejumlah buku orang-orang Syiah. Di antaranya dalam Awail al-Maqalat. Ya, Al-Mufid berkata, "Qad jaa al-Qur'anu bi sihhati dzalika wa tadaharat bihi al-akhbar wal imamiyatu bi ajma'iha alayhi illa ash-shudud atau illa ash-shadad minhum." Kata Al-Mufid, ya, salah seorang rujukan di buku yang merupakan sumber rujukan mereka. Telah datang di dalam Al-Quran tentang benarnya raja itu. Dan hadis-hadis menjelaskannya. Dan seluruh kelompok Syiah Imamiyah sepakat tentang hal ini kecuali siapa yang syad. Jadi siapa yang mengingkari ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang dianggap menyempal saja dari ajaran Imamiyah. Baik, ada dalam Al-Quran apa ayatnya? Menurut mereka ayatnya adalah ayat di surah Al-Baqarah itu. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Tidakkah kalian melihat kepada orang yang keluar dari negeri-negeri mereka? Ya, jumlahnya ribuan. Mereka takut mati. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Ya. Jadi mereka inginkan di sini, ini dimatikan kemudian dihidupkan. Ini perhatikannya tafsir batiniah yang mereka pakai. Adalah ayat ini ya, tentang sekelompok kaum Bani Israel. Ya, Allah hidupkan, Allah matikan kemudian dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali supaya itu menjadi pelajaran bagi mereka. Dan ini sudah terjadi. Ya, mereka mengatakan ini untuk akidah raja mereka. Ini untuk akidah raja mereka. Ya, di antara raja yang mereka sebutkan, ya, di dalam buku-buku mereka menyebutkan bahwa para nabi akan dikembalikan. Dan Majlisi meriwayatkan bahwa Nabi pernah tawaf di Ka'bah, ternyata Nabi Adam alaihissalam ada berada dekat Rukun Yamani. Ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam ya berada di Hajar Aswad. Jelas ya? Berarti kembali para nabi. Jadi Nabi Syaraja. Kemudian Safar meriwayatkan dari para imam. Nah, Safar meriwayatkan ya, dalam bukunya dimaklumi ya, buku As-Saffar Basair At-Tarajat. Dan ini riwayatnya juga ada dalam Biharul Anwar. Ya, di jilid 27. Baik. As-Saffar berkata, saya masuk. Atau dari sama dia berkata, saya masuk kepada Abu Abdillah. Ya. Nah, saya masuk kepada Abu Abdillah. Faqala malaka tuhajjid nafsaka. Tashtahi antara Abu Ja'far. Apakah kamu ingin melihat Abu Ja'far? Abu Ja'far imam dari Imam 12 sudah meninggal. Ya. Saya berkata iya, saya ingin melihatnya. Maka dia masuk Ka'bah, ternyata Abu Ja'far ada berdiri di situ. Dia bisa kembali. Ya. Dia bisa kembali. Nah, juga di riwayat yang lain, ya disebutkan, ya dari Abu Abdillah dia keluar bersama ayahku, ya. Alaihissalam kepada sebagian harta-hartanya, dia kunjungi siapa begitu, maka begitu dia masuk, ya. Nah, dia disambut oleh seorang syekh, ya. Sambut, ya, oleh seorang syekh. Belakangan ditanya siapa syekh itu, dikatakan itu adalah kakek kamu Al-Husain, kakek kamu Al-Husain.
artinya bisa bangkit lagi. Ya. Nah, kemudian As-Saffar meriwayatkan dalam Al-Basair Ad-Darajat, ya, bahwa beliau berkata, ya, dari Ali bin Isa, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia bersama Abu Ja'far Muhammad bin Ali, ya, rahimahullah, dari Imam Ahlul Bait, salah satu imam 12, di Mina melempar jamrah. Maka Abu Ja'far ketika melempar jamrah, setelah sempurna dan masih ada sisanya 5 batu, sudah sempurna dilempar tapi masih ada sisa 5 batu, dilempar 2 ke sebelah kiri, 3 di sebelah, di satu bagian dilempar 2, bagian lain 3. Maka kakekku bertanya kepadanya, kakeknya Ali bin Isa, ya, kenapa kamu lakukan itu? Nah, maka dia berkata, setiap musim ya, akan dikeluarkan 2 fasik yang marah, 2 fasik yang merampas harta. Ya. Lalu mereka dipisahkan antara keduanya. Kamu nggak tahu, kamu tidak bisa lihat. Maka itu tadi lemparan untuk melempar siapa? 2 fasik itu. Kira-kira siapa 2 fasik itu? Ya, sudah diketahui ya. Yang musuhnya orang-orang Syiah siapa? Nah, itu tentang Abu Bakar dan Umar. Mereka anggap akan dikeluarkan seperti itu, akan dilempar. Sudah dikeluarkan setiap musim haji. Coba bayangkan. Dibangkitkan setiap musim haji dan dilempar. Ya. Jadi banyak sekali orang-orang Syiah melempar. Ya, demikian pula Muawiyah. Ya. Ini semuanya ada di dalam buku-buku mereka. Banyak sekali ya riwayat-riwayat. Kayak mereka suatu sekarang. Jadi berkaitan tentang masalah raja ini adalah keyakinan kufriyah, kekufuran. Ya. Keyakinan kekufuran. Kemudian di bab yang ke-11, Syiah dan Taqiyah. Ya. Ini juga termasuk hal yang dibahasakan di sini. Pembelaan terhadap orang-orang Syiah. Dan akidah Taqiyah itu ya adalah akidah yang ma'ruf di kalangan orang-orang Syiah. Mereka anggap sebagai ibadah. Boleh berdusta. Ya. Boleh berdusta. Nah, dan di antara hujjah yang paling kuat yang diterangkan oleh sebagian para ulama ya, tentang keabsahan akidah Taqiyah ini. Ya. Ketika mereka didebat oleh sebagian dari para ulama ahli sunnah tentang masalah Taqiyah, ya, maka dikatakan madhab Ja'fariyah itu apa? Madhabnya Ja'far as-Shadiq itu apa? Madhab mereka. Dikatakan madhabnya begini. Bukankah dia punya pendapat di dalam masalah najis yang jatuh di sumur? Ada 3 pendapat dia di situ. Yang mana yang kamu kuatkan? Ya, bagi orang yang sampai ijtihad, kata orang Syiah itu, ya, dia bisa menguatkan salah satunya. Baik, dia kuatkan salah satunya, 2 pendapat yang lainnya dianggap apa? Oh, itu Taqiyah. 2 yang lainnya dianggap apa? Taqiyah. Ya. Kalau begitu, kalau ada ijtihad yang lain dikuatkan salah satu dari 2 pendapat yang lain dia kuatkan, berarti yang lainnya Taqiyah. Kalau begitu semuanya agamanya adalah Taqiyah. Tidak ada yang dia tahu. So mereka meriwayatkan dari buku-bukunya. Ya, kadang 3 orang datang bertanya, jawabannya berbeda-beda. Ya. Ketika ditanya, oh itu Taqiyah dari kami, supaya mereka tidak tahu. Dan ini untuk menjaga kelangsungan kalian. Ya. Jelas ya? Dan ini ada di dalam buku-buku dan sumber-sumber riwayat mereka. Ya. Jadi kalau Taqiyah seperti ini keadaannya, berarti asalnya agama Syiah tidak ada yang bisa dipercaya. Sebab semuanya, mungkin saja imamnya yang membawakannya dengan bentuk apa? Ya, Taqiyah. Kan begitu? Ya. Nah, ini dikembalikan kepada mereka sendiri. Jadi secara umum akidah Taqiyah ini adalah hal yang benar. Saya tidak bisa membaca sekarang Korean bagaimana bentuk-bentuk Taqiyah mereka dari buku-buku mereka. Ya. Kemudian di bab yang ke-13 dibahas di sini tentang masalah, atau di bab 12 pandangan tentang pemerintahan setelah Khulafaur Rasyidin dan para imam. Ya. Sini dibawakan buku-buku dari buku-buku Syiah belakangan bahwa ya, kepemimpinan para imam itu diakui oleh orang-orang Syiah, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Ya. Itu diakui. Ya. Jelas ya? Dan ini termasuk kedustaan. Sebab dari prinsip utama orang-orang Syiah tidak ada keimaman yang benar selain daripada keimaman mereka. Karena itu hukum jihad tidak ada bagi mereka hukum jihad kecuali dipimpin apa? Imam atau yang mewakilinya. Bagi orang-orang Syiah saja.
Kemudian segala hukum itu semuanya harus dibawa kepada imamah yang syah menurut mereka. Jadi imamah tidak ada yang syah berarti tidak ada yang benar. Ya, di bab yang ke-13 dibawakan soal masalah furu', ya, permasalahan-masalahan cabang dalam agama. Dan ini kita tidak akan bahas di pertemuan ini, sebab hal-hal yang kekeliruan orang-orang Syiah dan keanehan mereka dalam bab wudu, bab salat, bab ini dan selainnya, itu banyak sekali. Bida-bida yang mereka lakukan. Dan ini bukan tempat untuk kita membahas. Ya, kita hanya membahas masalah-masalah aqidiyah yang sifatnya mengkafirkan. Ya, pelakunya siapa yang menyelisihinya. Ya, dan di bab yang ke-14 dibawakan kesimpulan di sini oleh penulis. Sunni Syiah, bisakah sunnah dengan Syiah bergandeng tangan? Nah, ini kesimpulannya di bab apa yang ke-14 ini. Nah, jadi secara umum kalau kita melihat, ya, dengan bentuk pandangnya apa yang disampaikan oleh penulis di sini, ya, kalau kita melihat apa yang telah lalu, ya, apa yang telah lalu, ya, pertama syarat-syarat untuk melakukan pendekatan ini tidak dimiliki oleh penulis. Dia tidak mengambil, ya, perbandingan antara dua kelompok, tidak diambil dari sumber rujukan aslinya masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kesimpulan-kesimpulan yang dia kemukakan itu kebanyakannya adalah kesimpulan yang disampaikan oleh orang-orang Syiah. Ya. Jelas? Maka ini tidak mendukung, ya, untuk mengadakan pendekatan. Apalagi sudah berlalu bersama kita. Ya. Bagaimana akidah mereka yang sangat banyak terkait dengan masalah imamah, terkait dengan masalah para sahabat, terkait dengan masalah Al-Quran, Al-Bada, Ar-Raja, ya. Kemudian, ya, masalah-masalah yang lainnya. Dan ini tidak bisa dipertemukan antara Sunnah dan Syiah. Ya. Kemudian yang perlu saya tegaskan juga bahwa sosok Abdullah bin Sabah itu punya banyak pengaruh dalam pemikiran yang telah lalu. Dan ini ada di depan saya ini dua buku, ya, dengan judul Badlul Majhud fi Itsbat Musyabahati Rafidhah bil Yahud. Ya, diadakan studi perbandingan antara agama Yahudi dan agama Syiah Rafidhah. Dari sumbernya bukunya masing-masing. Ya. Orang Yahudi dari kitab Tauratnya dengan berbagai bentuknya. Ya. Orang-orang Syiah diambil dari buku-buku aslinya. Jelas ya? Dari buku asli mereka. Dan Masya Allah penulis, ya, memberikan kesimpulan-kesimpulan khusus dalam masalah akidah saja. Ya. Ada beliau terangkan di sini 23 persamaan antara Yahudi dan Syiah Rafidhah. Ya. Di antara bentuk persamaan, ya, dalam masalah wasiat. Orang Yahudi menyangka bahwa yang mendapat wasiat setelah Nabi Musa adalah Yusha bin Nun. Tenang, dia saja mendapat wasiat. Ya. Orang Syiah Rafidhah wasiatnya diberikan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Satu. Kemudian yang kedua, siapa yang menjabat, ya, memegang wilayah setelah Rasulullah itu disebut wasi di kalangan orang Syiah Rafidhah. Demikian pula orang-orang Yahudi. Ya. Mereka menamakan seperti itu. Nah, kemudian orang-orang Yahudi dan Syiah Rafidhah mereka sama membatasi kekuasaan, kepemimpinan, kekhilafan itu terbatas pada kelompok tertentu. Ya, di mana kelompok Yahudi, orang-orang Yahudi menganggap bahwa kekuasaan tidak keluar dari keluarga Daud sampai hari kiamat. Dan Syiah Rafidhah mengangkat bahwa imam tidak keluar dari keturunan Husain sampai hari kiamat. Iya. Dan banyak lagi ya persamaan-persamaan yang lain. Ya, saya tidak bisa menjelaskan semuanya di sini. Sebab ini pembahasan dulu. Sudah pernah ada ceramah kita sebelumnya di sini di Unhas juga. Ya, persamaan antara Syiah Rafidhah dan Yahudi dari sisi akidah. Ini baru di pemahaman akidah, belum lagi di pemahaman-pemahaman fikih yang lainnya. Nah, maka hal-hal yang seperti ini tidak memungkinkan untuk bersatu. Ya. Kalau ingin mendekatkan dengan pendekatan yang ilmiah, ya, kita berikan caranya. Dan ini sudah terjadi dalam sejarah, tapi apakah mereka berubah? Ya. Jawabannya tidak berubah. Sebelum muktamar yang diterangkan oleh penulis ada muktamar sebelumnya. Disebut dengan nama muktamar An-Najaf. Ya. Sebab dia terjadi di wilayah Najaf, salah satu kota di Iran sana. Ya. Muktamar ini
terjadi pada tanggal 25 Syawal tahun 1157 Hijriah. Ya, sudah berapa ratus tahun? Sudah hampir 300 tahun coba muktamar ini. Nah, ini muktamar dipimpin oleh seorang alim dari negeri Irak yang bernama Abdullah As-Suwaidi rahimahullah. Muktamar ini dihadiri oleh ahli ijtihad dari kalangan Syiah di Iran, di Najaf, dan ulama ahli sunnah wal jamaah di Urdulan, Afgan, ya, apa yang di belakang sungai maksudnya di Irak dan seterusnya, di Khorasan dan seterusnya, ya, semuanya hadir. Dan yang mengadakan muktamar ini adalah Raja Nadir Shah, ya, Raja Iran waktu itu. Jelas ya, Raja Iran yang orang-orang Iran membaiatnya sebagai raja pada tahun 1147 Hijriah. Ya. Jadi dasarnya ketika diadakan muktamar ini, raja yang menginginkan, ya, karena dianggap bahwa di dalam kekuasaannya ternyata ada dua kelompok antara Turkmenistan dan Afgan. Mereka ini semuanya berkata kepada orang-orang Iran, kalian ini kafir. Ada saling mengkafirkan. Maka dia menghendaki mereka dipertemukan. Ya, dan ini muktamar yang paling besar yang pernah terjadi. Ya, muktamar yang paling besar yang pernah terjadi. Sebab yang hadir, ya, jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, ribuan manusia yang hadir di muktamar tersebut. Nah, hadir dari Arab, dari Ajam, dari Turkmenistan, ya, banyak sekali yang hadir di muktamar tersebut. Yang jelas ketentuan dari isi muktamar ini, ya, mereka semuanya sepakat. Bisa saya bisa bacakan isi muktamarnya, tapi agak panjang sedikit. Ya, tapi saya simpulkan dari isi muktamarnya bahwa mereka mengakui, ya, mereka mengakui bahwa penutup para nabi adalah Rasulullah SAW. Kemudian mereka sepakat, ya, para sahabat Rasulullah sepakat yang paling afdal mereka, yang paling baiknya dan paling berilmunya adalah Abu Bakar. Mereka sepakat. Lalu mereka membaiat Abu Bakar. Sampai Ali bin Abi Thalib juga membaiat dengan pilihannya dan kehendaknya sendiri. Tidak dipaksa. Ya, ini bantahan semua ya untuk kelompok Syiah yang mengatakan terpaksa. Nah, maka terjadilah baiat untuk Abu Bakar khilafah dan disepakati oleh para sahabat. Dan ini ijma' qat'i. Kemudian demikian pula disebutkan keberadaan Umar dan Ali juga membaiatnya. Kemudian keberadaan Utsman dan Ali juga membaiatnya. Ya. Kemudian setelah itu para sahabat sepakat membaiat Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? Membaiat Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, maka mereka ini dalam satu masa tidak ada silang pendapat, ya, tidak ada pertikaian, tidak ada perdebatan. Ya. Nah, maka ditetapkan di sini, maka ketahuilah wahai penduduk Iran bahwa yang paling utama di antara mereka dan paling berhak terhadap khilafah adalah di atas urutan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Siapa yang mencela mereka atau menjelek-jelekkan mereka, maka hartanya, anaknya, keluarganya, darahnya adalah halal bagi asyah, maksudnya bagi raja. Wa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in. Ini kesepakatan. Ya, jelas ya? Disepakati. Jadi mereka iltizam untuk itu. Maka ditandatanganilah oleh orang-orang Iran, ditandatangani, kami iltizam dengan itu, orang Afgan juga tandatangani. Dan setelah itu mereka sholat Jumat bersama-sama. Dan ini termasuk hal yang jarang terjadi. Sebab di Iran sendiri sholat Jumat itu tidak terlalu diperhatikan. Sebab dari salah satu prinsip imamah, ya, imam itu Jumat diatur oleh imam. Imamnya belum jelas sekarang ini, belum keluar, maka Jumat juga belum wajib. Ya, Jumat belum apa? Belum wajib. Ya, terjadi sholat Jumat, ya, di Kufah waktu itu. Ya. Dan di khutbah didoakan kebaikan untuk para sahabat, khulafa ar-rasyidin semuanya, dan seluruh sahabat dan kerabat. Ya, tapi setelah itu, ya, yang imam adalah Syiah, dia imam keluar dari madhab 4. Ya.
cara mengimaminya. Nah, maka raja pun perintah. Marah raja waktu itu, kemudian dia perintah untuk mengangkat seluruh perkara yang Syiah syad bersendirian di situ. Sampai sujud di atas tanah Karbala juga dilarang. Ya, ini pernah ramai ya, masalah tanah Karbala. Ya, baik. Tapi subhanallah, ya, ini tidak berjalan karena tidak lama setelah itu rajanya meninggal. Ya, rajanya meninggal. Ya. Maka kalau ingin mengadakan takrib, mendekatkan antara Syiah dan Sunni, seperti ini harusnya caranya. Ya. Prinsip-prinsip yang jelas, orang-orang Syiah harus mengakui bahwa mereka salah dalam hal itu dan rujuk. Kalau mereka tidak mencerca para sahabat, maka mereka harus menulis dan berlepas diri dari seluruh buku yang mencerca para sahabat. Jelas ya? Kalau mereka mengatakan tidak merubah Al-Quran, maka mereka harus berlepas diri dari seluruh buku-buku yang menyatakan Al-Quran itu dirubah. Ya. Demikian cara yang mendekatkan. Dan insya Allah ini tidak rumit, tidak sulit. Ya, dengan ini bisa didekatkan antara Syiah dan Sunnah. Ya, tapi kalau mereka meyakini keyakinan tersebut, dan mereka mendoakan laknat terhadap para sahabat, mendoakan kejelekan terhadap para sahabat, maka ini tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Baik, ini pembahasan dari sisi pemikiran ideologi. Adapun dari sisi kemasyarakatan, tinggal bersama, hidup bersama, ini lain-lain pembahasannya. Bukan pembahasan saya di sini. Sebab itu pembahasan berkaitan dengan tata negara dan kemasyarakatan. Itu bukan urusan saya. Jelas ya? Sebab dalam Islam juga diatur memang bagaimana hidupnya kaum muslimin dalam sebuah negara. Ada orang kafir di situ, ada ahlul bidah, bagaimana mereka hidup bersama. Itu diatur. Ya. Dalam untuk urusan kenegaraan. Ya, tapi dari sisi pemikiran itu tadi yang saya terangkan, ya wallahu taala alam. Baik. Saya kira cukup dulu sampai sini karena waktu sangat membatasi kita. Dan ini sudah berlalu 1 jam dari waktu yang disiapkan.